jangan sakiti siapapun di luar sana. Papa juga nggak mau kan anak papa satu-satunya disakiti orang lain. Peran Ranti bakal mengalami penderitaan ganda karena peran Reza lebih membela Mirza daripada dirinya dengan adanya insiden di atas gedung yang mengakibatkan dirinya terjatuh. Ranti masih bisa selamat dan bertahan hidup sehingga akan menuntut Mirza supaya dipenjara. Namun ujungnya Mirza malah bisa bebas berkat bantuan dari Reza yang membelanya. Itu artinya manipulasi yang dilakukan Ranti itu selanjutnya terhadap Mirza akan sia-sia, dan akibatnya dirinya yang menderita secara fisik dan juga batin sebagai karma. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dirasakan Ranti. Sudah remuk badan dan tubuhnya pas jatuh dari gedung, malah remuk pula hatinya karena cemburu melihat Mirza dapat pembelaan dan bantuan dari Reza. Selanjutnya, peran Pramana akan terkesan jahat kepada Mirza demi kebahagiaan Karina. Namun Pramana akan menyesal setelah tahu kalau Mirza sebenarnya anak kandung bersama Desi yang dicari selama ini. Lalu apa yang terjadi dan apakah Pramana akan tahu kalau Mirza istri pertama Radit di adegan selanjutnya? Tentu itu yang menarik untuk kita bahas ceritanya. Adegan sebelumnya, penderitaan Karina sudah mulai memuncak. Hal itu karena dirinya mulai mengetahui sedikit demi sedikit rahasia yang disembunyikan Radit selama ini dari dirinya. Bahkan Karina makin bersedih karena papanya sendiri ikut terlibat menyimpan rahasia masa lalu yang sebenarnya. Termasuk salah satunya rahasia sudah dicurigai Karina adalah kejadian 7 tahun yang lalu. Selanjutnya Karina juga sudah mengetahui kalau istri pertama Radit sebenarnya masih hidup. Berikutnya Karina juga sudah membuktikan sendiri dan melihat dengan mata kepala sendiri kalau Radit bersama seorang wanita. Nah, dari situlah hidup Karina makin menderita dalam keluarga yang sudah membohonginya selama ini. Tanpa Karina sadari kalau masalah yang dihadapi berhubungan dengan Mirza sebagai istri pertama Radit yang masih hidup sekaligus sebagai sahabat baiknya sendiri. Jadi semua sebenarnya sudah terungkap dan terbongkar. Dan selanjutnya tinggal menanti detik-detik Karina tahu kalau sebenarnya Mirza istri pertama yang masih hidup dan dicintai Radit sampai saat ini. Episode selanjutnya, Karina akan mencoba tenang, bersandiwara seolah-olah baik-baik saja dan tidak terjadi masalah. Hal itu dilakukan karena Karina ingin terus menyelidiki sampai bisa mengetahui siapa istri pertama Radit sebenarnya. Karina sudah tidak mau bertanya lagi karena dirinya sudah tidak percaya dengan omongan Radit yang selalu berbohong selama ini. Itu artinya untuk bisa mengetahui siapa identitas istri pertama Radit yang sebenarnya, maka Karina harus menyelidiki secara diam-diam dan dirahasiakan. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah Karina akan segera tahu kalau Mirza adalah istri pertama Radit? Tentu itu yang masih membuat penasaran di alur cerita selanjutnya. Secara bersamaan, di saat situasi rumah tangga Radit dan Karina semakin panas-panasnya, di saat itu pula Pramana sebagai orang tua akan mulai ikut campur, sehingga akan menambah masalah semakin besar dan menegangkan. Dan sepertinya Pramana sudah mulai mengetahui kalau masalah yang dihadapi Karina bersama Radit ada hubungannya dengan istri pertama yang masih hidup. Maka dari situlah, dari adegan saat ini Pramana sudah mulai melakukan ancaman terhadap Radit. Dari ancaman tersebut adalah akan menjebloskan ke penjara jika sampai Radit membuat Karina menderita. Selanjutnya, Pramana akan dapat pengakuan jujur dari Karina tentang seorang wanita yang dicurigai sebagai istri pertama Radit. Nah, dari situlah Pramana nampak semakin emosi, sehingga punya niat membantu Karina dengan cara jahat, yaitu ingin menyingkirkan istri pertama Radit yang diduga masih hidup. Hal itu dilakukan supaya Karina bisa tetap bahagia bersama Radit dalam rumah tangga yang dijalani. Akan tetapi Pramana mendapatkan halangan dari Karina yang tidak ingin papanya itu melakukan kejahatan dengan cara menyakiti orang lain di luar sana. Itu artinya Pramana dilema dan bersedih karena penderitaan yang dialami Karina saat ini bukan sepenuhnya kesalahan Radit, melainkan dirinya sendiri ikut andil menjadi bagian yang sudah membuat hidup Karina hancur. Karena
Dulu Pramana itu memaksa Radit menikahi Karina dengan cara mengorbankan istri pertama yang sedang menjalani masa hukuman selama 7 tahun. Dan kebetulan sekali istri pertama Radit ternyata Mirsa yang tidak lain adalah anak kandung Pramana sendiri bersama Desi yang masih dia cari-cari. Ranti dorong saya, Pak. Tapi Mbak Ranti yang jatuh. Saya mohon Bapak percaya sama saya. Ada surat dari polisi buat Riri. Adegan berikutnya tidak hanya Karina yang sudah menderita dengan situasi dan kondisi serta keadaan di alur cerita dalam rumah tangga. Bahkan Mirsa juga mengalami hal yang sama dengan Karina, yaitu menderita karena ulah Pramana yang dulu memaksa Radit menikahi Karina 7 tahun yang lalu. Alih-alih Pramana bisa membuat Karina bahagia dengan cara menikahkan bersama Radit yang dicintai, malah sebaliknya justru membuat penderitaan di masa sekarang yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Bahkan yang lebih parah lagi, Mirsa ikut menderita karena ulah Pramana yang sebenarnya sebagai keluarga sendiri, yaitu sebagai papa kandung Mirsa. Hingga ujungnya dengan kejadian tersebut Mirsa memutuskan untuk mengalah dan menggugat cerai Radit di masa sekarang. Itu artinya sumber masalah atau konflik di alur cerita sebenarnya berawal dari keegoisan Pramana sendiri. Tanpa disadari, dirinya telah membuat penderitaan buat kedua putri kandung sendiri, yaitu Mirsa sekaligus Karina. Jadi wajar jika sudah saatnya Pramana tahu kalau Mirsa sebenarnya anak kandung bersama Desi, maka akan sangat menyesal dan semakin merasa bersalah, sehingga akan melakukan berbagai cara dan apa saja untuk menebus kesalahan tersebut dengan cara apapun demi Mirsa. Nah, di episode selanjutnya Pramana akan mengalami salah paham tentang Mirsa sebagai istri pertama Radit. Hal itu karena Pramana belum menyadari kalau Mirsa anak kandung sendiri bersama Desi, sehingga ketika Pramana belum tahu identitas Mirsa yang sebenarnya, maka akan terkesan jahat mengorbankan Mirsa demi membahagiakan Karina di dalam rumah tangga bersama Radit. Episode selanjutnya setelah Pramana mendapatkan penolakan dari Karina untuk membantu rumah tangga, maka diam-diam akan menyelidiki dan mencari tahu sendiri siapa sebenarnya istri pertama Radit. Lalu apakah Pramana akan bisa menemukan dan mengungkap identitas Mirsa istri pertama Radit? Tentu itu masih membuat penasaran. Sebab dari situ akan melibatkan Desi dalam cerita dan adegan ke depannya. Lalu apa yang akan dilakukan Pramana setelah tahu Mirsa istri pertama Radit? Tentu saja akan mengancam, mengintimidasi dengan tujuan supaya Mirsa pergi jauh dari Jakarta. Nah, dari situlah kemungkinan bisa menjadi awal pertemuan Desi dan Mirsa akan terjadi, sekaligus melibatkan Pramana di dalamnya, yaitu di saat Mirsa mendapatkan ancaman dari Pramana yang ingin menyingkirkan. Adegan lain di balik masalah keluarga yang belum terungkap kebenarannya kalau Mirsa sebagai anak kandung Pramana, ternyata Mirsa harus menghadapi konflik melawan Ranti yang terus berbuat jahat sama dirinya. Terutama di adegan kali ini di mana Ranti akan memanfaatkan kejadian dirinya terjatuh dari atas gedung untuk menuntut Mirsa. Maksud dan tujuan Ranti sebenarnya adalah supaya Mirsa masuk penjara dan tidak lagi bisa dekat dengan Reza. Akan tetapi rencana Ranti gagal karena Mirsa tidak sendiri menghadapi proses hukum demi mengungkap kebenaran dan kejujuran. Karena Mirsa akan didampingi dan ditemani Reza yang akan menolong serta membantunya. Itu artinya ketika Ranti menuntut ke jalur hukum supaya Mirsa menderita di penjara, maka sama saja Ranti bunuh diri atau menjadi bumerang buat diri sendiri. Sebab Ranti akan melihat bagaimana sikap Reza nantinya yang justru lebih peduli dan mementingkan Mirsa untuk dibela daripada dirinya, sehingga bukan Mirsa yang menderita, justru sebaliknya Ranti yang terkena karma atas kejahatan dan kelicikan sendiri, sehingga Ranti akan mengalami kesengsaraan karena harus menderita karena sakit fisiknya sekaligus batinnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.